Halo chess lovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Di video kali ini, kita akan menyaksikan bagaimana Magnus Carlsen menggunakan jebakan kuda racun chess. Wow, untuk jebakan racun part 2-nya akan kita bahas di next video ya chess. Jadi silakan ditanyakan sebanyak mungkin pertanyaan di kolom komentar, baik di video ini ataupun di jebakan kuda racun part 1, agar di part 2 nantinya langsung kita bahas semuanya chess. Oke, are you ready? Let's go! Permainan ini terjadi di tahun 2002 saat Carlsen masih bocah berusia 11 tahun chess. Carlsen memegang buah putih dan lawannya Samsa Nisti buah hitam. Permainan diawali dengan pion E4, pion E5. Kuda F3 menyerang pion, kuda C6 melindungi. Kuda C3, kuda F6. Nah, inilah yang dinamakan dengan pembukaan Four Knights Gambit atau permainan 4 kuda. Di jebakan kuda racun part 1, posisi ini langsung kita jawab dengan kuda pukul pion ini chess. Tapi di sini Carlsen mencoba memainkan pion A3 terlebih dulu. Lalu Samsa pion G6, rencana gajah fianchetto. Nah, baru deh di sini Carlsen kuda kali pion chess. Dan inilah yang disebut dengan kuda racunnya ya chess, oke? Kemudian Samsa kuda kali kuda, lalu pion maju mengusir kuda. Kuda mundur ke C6, pion maju sekali lagi menyerang kuda. Dan di sini Samsa memilih kuda kembali lagi ke kampung halamannya chess. Oke? Kemudian pion E5 menyerang kuda, dan kuda ini juga pulang kampung chess. Luar biasa efek kuda racunnya ini ya. Oke, kita lanjut. Kemudian Carlsen pion E6 mengajak pertukaran. Pion kali pion, pion kali pion. Di jebakan part 1 telah kita bahas jika menteri ini ke B6 dan hasilnya merugikan buah hitam chess. Oke, di sini Samsa mencoba menteri ke F6 menyerang pion ini 2 kali. Lalu kuda ke B5 melindungi pion, sekaligus ancaman garpu raja benteng. Samsa kuda ke A6 mencegah garpu kuda. Lalu gajah ke C4. Gajah ke H6, menteri ke E2 ska. Raja F8, lalu gajah ke F3. Kemudian gajah kali gajah, dan di sini Carlsen memilih pion kali gajah chess. Memang langkah ini menghasilkan pion lemah E3 ya, tapi di lain sisi membuka jalur serangan bentengnya. Jadi coba perhatikan chess. Di sini buah hitam benar-benar terkunci. Hanya menteri ini saja yang aktif. Samsa menteri ke H4 ska, pion maju menutup. Menteri H5 mengajak pertukaran, menteri ke F2 ancaman ska mat. Menteri F5, menteri balik lagi ke E2. Sekali lagi Samsa menteri ke H5, Carlsen menolak, lalu menteri ke F2 ancaman ska mat. Menteri balik lagi ke F5, lalu menteri ke E2. Nah, bisa saja di langkah ini mereka buat remis ya chess. Tapi saat itu entah kenapa Samsa menolak remis dan memilih kuda ke H6 sekaligus menambah perlindungan pionnya ini. Kemudian Carlsen benteng F1 menyerang menteri. Menteri ke H5 lagi-lagi mengajak pertukaran. Carlsen menolak, menteri ke F2. Kemudian menteri balik lagi ke F5 dan menteri ke E2, benteng menyerang menteri. Menteri ke E5 dan Carlsen rokade panjang. Nah, mulai dari sinilah awal kehancuran hitam chess. Samsa raja ke G7, benteng naik ke D5 menyerang menteri. Menteri mundur ke E8, menteri ke D2. Benteng F8, menteri D4 ska. Lalu pion menutup. Pion G4, pion B6. Pion maju menyerang kuda. Pion ini terpaku menteri ya chess.
Jadinya kuda ke F5 menghindari serangan pion. Pion kali pion ska, benteng kali pion, benteng kali kuda, pion kali benteng, lalu benteng ke G1 ska. Dan Samsa terpaksa menteri menutup. Sebentar kita lihat opsi langkah lainnya, Ces. Perhatikan, misalkan raja ini kabur ke F8, maka benteng naik dan ska mat dibantu gajah. Demikian juga jika raja ke H8. Atau misalkan raja ke H6, maka menteri ke F4 ska, raja ke H5, dan menteri ke F5 ska mat. Nah, itu dia, Ces. Makanya di sini Samsa terpaksa menteri menutup. Lalu Carson benteng kali menteri ska, raja kali benteng. Kemudian gajah D5 menyerang benteng, benteng ke B8. Pion E4, gajah B7 ajak pertukaran. Pion kali pion ska, benteng kali pion. Menteri ke G4 ska, raja bergeser ke F6. Menteri H4 ska, raja ke G6. Gajah C4 melindungi kuda. Kuda ke C5. Lalu pion maju ke B4 menyerang kuda. Kuda ke E4. Kuda C7. Dan hitam blunder kuda kali pion. Lihat, Ces, Carson kemudian menteri ke G5 ska. Dan sampai di sini pemain hitam Samsa Nisti angkat tangan menyerah kalah, Ces. Perhatikan, misalkan di sini benteng menutup, maka menteri kali kuda ska. Dan jelas posisi ini sudah tidak imbang lagi, ya, Ces. Buah putih sangat-sangat diunggulkan, jadi wajar saja kalau hitam menyerah kalah. Memang permainan ini masih panjang, tapi bisa dipastikan putih memenangkan permainan ini, Ces. Oke. Nah, sampai di sini saja video kali ini ya. Jangan lupa like dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu jangan ketinggalan updatean video terbaru dari dunia catur, termasuk part-part berikutnya seputar jebakan kuda racun, Ces. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Gens Unasumus.